Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Thomas itu mewakili dari diri kita yang seringkali sulit percaya kalau tidak ada bukti. Ya, jadi Thomas ini menjadi perwakilan kita untuk membuktikan bahwa ini yang bangkit ini Tuhan Yesus. Dia yang mengalami salib dan mati disalibkan dan sekarang bangkit. Karena melalui Thomas ini kita tahu, yang menampakkan diri pada para murid itu tangannya bolong dan juga lambungnya bekas ditombak ini juga bolong gitu ya. Seolah-olah bolong, tapi saya kira itu tidak bolong dalam arti tembus langsung ke belakang, enggak ya. Bolong dalam arti lambungnya bolong lalu tembus ke belakang, enggak. Tetapi ini bekas tombaknya kelihatan. Lalu tangannya juga, mungkin juga kakinya juga kelihatan, tapi karena kakinya pakai sandal mungkin sehingga tertutup. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat Thomas menjadi perwakilan kita yang menjadi bukti bahwa yang menampakkan diri ini adalah Dia yang wafat disalibkan. Ya. Kalau demikian, tidak ada keraguan lagi bagi diri kita, karena kita semakin meyakini bahwa hari ketiga Tuhan Yesus ini bangkit. Ini catatan yang pertama. Catatan berikutnya adalah soal iman. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, iman bukan pertama-tama yang terbuka adalah mata kita, mata yang ada di kepala kita ini. Tuhan Yesus mengandaikan iman adalah mata hati kita yang terbuka. Maka kalau mata hati kita yang terbuka, sebetulnya kita bisa merasakan, bisa mengalami, bisa juga kita juga ngerasa begitu ya, bahwa Tuhan ini hadir bersama dengan kita. Tuhan ini ada dalam diri kita. Tuhan ini berkarya dalam diri kita. Kenapa? Karena mata hati kita yang terbuka. Dengan mata hati kita yang terbuka ini, kita bisa merasakan, Dia yang hadir dalam diri kita inilah Dia yang memberikan nyawa, Dia yang memberikan kehidupannya disalibkan untuk keselamatan kita. Jadi yang terbuka
bukan pertama-tama ini mata kita. Kalau mata kita harus mengandalkan ini yang terbuka, kasihan mereka yang buta. Karena saya kemarin diberi peringatan kepada orang yang buta, jangan ngomong tentang tuna netra, Romo. Loh kenapa? Kalau tuna itu kan nggak punya mata, maksudnya. Netra kan mata. Saya punya mata, tetapi tidak bisa untuk melihat, jadi buta. Jadi dikatakan begitu, katanya begitu lebih halus buta, bukan tunanetra. Yo, bagi saya sih ya sama saja, tetapi bagi orang yang mengalami ini berbeda rasanya. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih. Jadi kita bisa melihat orang buta pun itu tetap bisa terbuka matanya. Kenapa? Karena kita juga bisa merasakan dalam peristiwa-peristiwa Tuhan membuka mata orang, di sana tampak orang buta itu sudah tahu siapa yang hadir. Dari matanya, mata hati ini sudah terbuka. Lalu Tuhan menyempurnakannya dengan mata indranya yang terbuka juga, dengan meleklah, mengatakan begitu. Nah, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, maka lebih penting mata hati inilah yang terbuka bagi kita. Ini catatan yang kedua. Sekarang catatan yang ketiga sekarang bagi diri kita. Kalau kita tahu seperti itu, lalu kita berbuat apa kalau demikian? Kita sudah percaya. Apakah kita sanggup juga melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Thomas? Thomas, dia dari Palestina, dari Yerusalem, bersama dengan rasul-rasul yang lain, dia berkarya ke daerah Syria, sampai ke Armenia, lalu ke timur, ke daerah sampai India, mewartakan Tuhan. Mungkin kalau dia tidak menjadi martir di India, mungkin bisa sampai ke Asia Tenggara juga, mungkin bisa sampai ke situ. Karena ujung dunia dulu kan dari Asia Timur sampai ke ujung Eropa, gitu kan. Dulu masih pikirannya kan dulu seperti dunia itu seperti piring gitu ya, seperti dunia datar gitu ya. Amerika belum dihitung karena belum ditemukan oleh Columbus. Jadi ujung dunia itu masih Portugis, Spanyol, lalu sebelah timurnya sampai Asia Timur. Jadi mungkin kalau kalau Thomas itu sampai ke Indonesia, mungkin dia mengatakan bahwa ujung dunia ini sudah sampai ke Asia Timur. Lalu Paulus yang sudah mengharapkan bahwa dia mewartakan Injil sampai ke ujung dunia, pikirannya adalah Spanyol atau Portugis itu, dia juga tidak sampai ke sana, tapi meninggal di Roma. Jadi kita bisa melihat, untungnya mereka tidak sampai, sehingga kita tidak dibatasi ujung dunianya itu Porto atau Portugis dengan Asia Timur. Enggak. Untungnya mereka meninggal sebelum sampai ke sana, sehingga kita tidak termasuk orang yang beriman bahwa dunia kita datar. Tapi nanti kalau sampai dunia itu, bumi itu bulat, itu dibuktikan dari istilahnya itu Apollo atau pesawat ulang-alik segala macam itu dilihat, bumi itu ternyata bulat, maka kita bisa melihat pernyataan para rasul ini ternyata adalah keliru gitu ya. Untungnya nggak sampai ke sana mereka. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, pendek kata kita bisa melihat apa lalu yang harus kita lakukan kalau kita merayakan rasul. Yang kita lakukan adalah kita percaya seperti rasul pula. Namun, apakah kita juga mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh rasul? Yakni mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu harus mempunyai niat untuk mewartakan itu semua. Dengan kita kemampuan mewartakan itu semua, maka kita sebetulnya mewarisi semangat yang dimiliki oleh para rasul. Sehingga kita mengenal orang yang mewartakan itu selalu kita lafalkan atau kita sebut dengan orang ini melakukan kerasulan.
Karena seolah-olah ini melakukan apa yang dilakukan oleh para rasul. Nah, Ibu Bapak, dengan demikian kita sebetulnya mempunyai semangat yang sama, yakni mencoba untuk melayani. Ya, kalau melayani kan berarti tanda bahwa kita juga diutus. Rasul itu kan utusan, apostolos, utusan. Ya, dengan demikian kita bisa melihat bahwa saya melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan adalah karena kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan itu semua. Dengan kita melakukan secara konsekuen, maka ini menjadi petunjuk bagi diri kita bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Kalau kita takut melakukan itu, maka kita sendiri terbebani dengan seolah-olah menjadi pengikut Tuhan ini menjadi beban yang berat. Namun kalau kita melakukan pelayanan-pelayanan dan tindakan-tindakan yang baik, kita akan melangkah dalam hidup ini secara ringan pula. Selamat merenungkan.